Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adikku, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Yegan dan seluruh sahabat-sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali kita merenungkan sabda Tuhan untuk menemani membekali hari kita di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Marilah kita mengawali permenungan sabda Tuhan ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kami kiranya roh baru dan hati yang sederhana, serta terbuka terhadap sabdamu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami, dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Sabtu begitu singkat tetapi jelas bahwa Yesus memberikan pesan kepada kita, anak-anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang memiliki hati seperti anak kecil tidak punya kepentingan apapun selain tergantung kepada Allah melalui orang-orang yang menolong, membantu, mendukung pertumbuhan mereka. Sikap batin seperti itulah yang disebut sebagai yang punya atau empunya kerajaan surga, dan yang seringkali justru susah untuk kita temui pada saat-saat kita sudah dewasa, karena orang-orang dewasa tentu memiliki banyak kepentingan yang kadangkala justru jauh dari kehendak Tuhan. Karena yang namanya tindakan moral itu baru bisa dikenakan kepada mereka yang dianggap sudah dewasa. Kalau anak-anak melakukan itu, tentu yang dituntut pertanggungjawabannya adalah orang-orang dewasa yang mengajarkannya, karena anak-anak masih dipandang belum mampu secara pribadi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah yang disebut Tuhan Yesus, bahwa anak-anak ini masih seperti selembar kertas putih yang belum ditulisi apapun, tergantung di mana ia tinggal, dengan siapa ia dididik. Maka anak-anak itu akan sangat mudah menyerap teladan ataupun contoh dari orang-orang yang sudah lebih dewasa yang ada di sekitarnya. Maka kalau anak-anak bersalah, tentu kita perlu menyelidiki kenapa dia berbuat seperti itu, apakah ada orang dewasa yang mempengaruhi dan sebagainya. Kalau itu murni kesalahan dia sendiri, tentu itu terjadi dengan kesadaran yang kurang penuh, karena yaitu tadi, sikap tergantung, sikap yang masih mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudariku, marilah kita memiliki hati seperti anak kecil, sehingga kita tidak lupa diri, tetapi
sungguh percayakan penyertaan Allah. Ketika di hadapan Tuhan, kita boleh untuk menjadi bagian dari pewaris kerajaan surga ketika hati kita tanpa kepentingan apapun seperti anak kecil, selain membahagiakan sesama dan juga menjalani hidup ini dengan penuh harapan. Karena setiap anak kecil pasti belum pernah atau jarang atau masih sedikit terisi hal-hal yang melibatkan kepentingan selain kepentingan yang terkait dengan hal-hal yang dasariah. Semoga kita semua memiliki hati seperti anak kecil dan boleh untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, dan juga memiliki hati seperti anak kecil yang lemah lembut, yang tanpa kepentingan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.